Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Aulia Rahma, NPM 1951010142, Prodi Ekonomi Syariah kelas B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resumen pembahasan dari mata kuliah Metodologi Penelitian yang diampu oleh Bapak Muhammad Iqbal Fasah, MEI. Apa itu metode penelitian? Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang dipilih secara spesifik untuk mendapatkan data dan memecahkan suatu masalah yang dilakukan pada suatu penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Lalu, apa itu researcher? R yang berarti kembali, search berarti meneliti atau mencari, R yang berarti orang. Jadi, researcher adalah orang yang melakukan penelitian kembali. Kemudian, dalam pembuatan paper atau artikel ilmiah, ada beberapa sistematikanya. Yang pertama, identitas penulis, yang kedua abstrak, ketiga pendahuluan, keempat landasan dasar Al-Quran dan hadis, kelima konsep pembahasan 1, keenam konsep pembahasan 2, ketujuh tawaran penulis, 8 kesimpulan dan saran, dan yang terakhir referensi. Kemudian pada bagian identitas penulis, di dalam identitas penulis harus mencantumkan judul penelitian, nama peneliti, email peneliti, dan institusi peneliti. Selanjutnya pada bagian abstrak. Abstrak biasanya menggambarkan isi dari paper atau artikel yang membahas mengenai apa, dan di dalam abstrak biasanya terdiri masalah penelitian, bagian umum paper, tujuan penelitian, metode penelitian, serta hasil. Isi dari keseluruhan abstrak biasanya berjumlahkan 250 kata, dan pembuatan abstrak dilakukan pada bagian akhir. Lalu pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, di dalamnya memuat latar belakang masalah, tujuan, dan manfaat topik yang akan diteliti. Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat dan guna pendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten. Maka, latar belakang yang baik harus disusun dengan detail dan kalau bisa disertai data atau fakta yang mendukung. Terdapat research gap, merupakan perbedaan pendapat dari penelitian sebelumnya. Perbedaannya antara lain, yang pertama, teori dan praktek. Yang kedua, perbedaan hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya, ada dua metode yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, metode kualitatif, mendeskripsikan narasi pada topik penelitian. Toolsnya berupa wawancara, dokumentasi, observasi. Tuangkan dalam tulisan dan pendapat kalian dibandingkan dengan teori dan penelitian terdahulu. Dan yang kedua, metode kuantitatif, menguji pengaruh. Toolsnya berupa kuesioner, alat uji statistik berupa SPSS, PLS, dan lain-lain. Kemudian pada landasan Al-Quran dan hadis yang digunakan untuk memperkuat data, argumen yang digunakan pada penelitian. Selanjutnya pada bagian konsep pembahasan 1 dan 2. Dalam bagian ini merupakan bagian paper yang paling inti. Dalam pembahasan dijabarkan penjelasan terkait dengan objek yang dibahas, metode penelitian yang digunakan, dan implementasinya. Gagasan ini diuraikan berdasarkan landasan teori yang mendukung. Landasan teori biasanya didapat dari buku atau pendapat ahli. Bagian isi juga menyajikan data-data teori yang mendukung. Kemudian, pada bagian kesimpulan dan saran, kesimpulan berisikan seluruh hasil penelitian yang disampaikan secara ringkas, dan saran pada hal ini mengandung kritik dan saran yang ditujukan kepada pihak yang terkait pada penelitian. Kemudian, bagaimana cara mencari ide penelitian dan referensinya? Pertama, mengikuti webinar terbaru, misalkan webinar tentang ekonomi syariah. Yang kedua, cara jurnal keluaran 2021. Contohnya, Jurnal Ekonomi Syariah 2021 dan Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah 2021. Dan yang terakhir, Google Scholar. Lalu pada bagian hipotesis. Hipotesis mencakup hasil penelitian terdahulu yang mendukung, kemudian hasil penelitian yang tidak mendukung, yang ketiga, teori dan konsep yang mendukung, dan yang keempat, argumentasi dari penulis itu sendiri. Contoh hipotesis. Orang yang sudah menikah memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang belum menikah. Selanjutnya mengenai apa itu pengembangan hipotesis.
Pengembangan hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Contohnya, pengembangan hipotesis meliputi X1 kepemimpinan Islami, X2 motivasi kerja Islami, X3 kepuasan kerja Islami, dan Y kinerja karyawan Islami. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.